Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu, saya bilang gitu kan. Aduh, entai kadang-kadang ya. Ya, mualaf ini mengatakan bahwa dulu dia pernah ditawarin oleh temannya untuk balik lagi ke agama sebelumnya, yaitu agama Kristen. Bahkan dia pernah ditawarin uang sebesar 2 miliar rupiah. Tetapi ibu ini tidak mau sebab dia percaya bahwa hanya agama Islam, agama yang paling benar. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya dulu kita tonton videonya supaya kita bisa memberikan komentar dan tanggapan kita mengenai cerita si mualaf ini. Ini dia videonya. Ini adalah satu kisah, satu cerita, satu kisah yang pernah sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami. Datang dari sahabat saya, sahabat masa kecil saya, waktu kita sama-sama duduk di sekolahan. Kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke gereja ya. Nah, ini ceritanya begini teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Suatu hari dia bertanya kepada saya, Chris, andaikan, ini kan andaikan ya, andai saja aku menawari engkau uang, sejumlah uang, mau nggak kamu kembali kepada agama yang dulu? Gitu. Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget, dan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling. Kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling, jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya? Saya kasih uang, sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada, katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu, saya bilang gitu kan. Itu cukup, uang segitu bagi saya sedikit, kata saya gitu. Pura-pura saya bagi saya sedikit, karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu mungkin kalau untuk membeli rumah di daerah di tengah-tengah kota itu belum dapat, karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal. 1 meter itu bisa mencapai 20 juta, 20 hingga 50 juta, apalagi dekat kawasan Malioboro. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota, mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1M. Gimana kalau 1M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu, katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu? Terus saya bilang ke dia, uang 1M buat apa ya? Gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana? Berani nggak? Kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh. Kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? Gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya gitu. Saya bilang ke dia, 2M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Lalu saya bilang ke dia,
jangankan 2 M, saya mobil aja tidak punya, rumah cuma sepetak kata saya. Ya gimana, kamu gimana, mau nggak gitu. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, kamu punya uang segitu, loh ngece ya, kowe ngece katanya, kamu ngece sama saya. Ngece itu bahasanya sama aja kamu meremehkan saya, merendahkan saya gitu. Kamu kan tahu saya pemain proyek, kata dia gitu. Ya memang saya tahu bahwasanya orang-orang yang bermain di proyek itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi kalau pemain proyek itu biasanya kalau dia menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya saya percaya sama dia gitu. Terus gimana Chris, berani nggak kamu? Dia agak mendesak saya. Saya dengan santai menjawab dengan kelakar saya gitu, ya kamu ini gimana sih, kata, kamu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, saya serius gitu. Akhirnya karena saya melihat sifat dia yang memang dari kita sekolah gitu, dia orangnya serius, jarang bercanda, jarang tertawa bahkan orangnya gitu. Saya akhirnya mungkin dia benar gitu. Nah akhirnya oke deh, kasih saya waktu 24 jam kata saya. Kenapa harus kasih waktu, kata dia gitu. Loh saya kan harus berpikir dulu gitu. Kamu itu dikasih dunia, dikasih uang, kenapa harus berpikir gitu. Orang lain pada minta uang, orang lain pada nyari uang susah, kamu dikasih dengan mudah, kenapa harus banyak berpikir, kata dia gitu. Bukan masalah itu, ini karena memang taruhannya keimanan saya bilang begitu sama dia. Karena kamu memberikan uang segitu banyaknya, kamu tidak membeli dagangan dari saya. Dalam arti saya tidak menjual sesuatu kepada kamu, tapi yang saya pertaruhkan adalah keimanan saya. Oke deh, kasih saya 24 jam, kasih saya waktu. Akhirnya kita menyudahi pembicaraan itu, dan saya pun tidak begitu menghiraukan dia, dan kami selayaknya kami seperti sahabat yang ya sudah, pembicaraan itu hanya saat itu juga gitu. Akhirnya saya pulang kemudian saya tidak memikirkan, ketika saya pulang saya kembali seperti biasa ke aktivitas saya semula, dan saya tidak berpikir masalah, sampai di rumah saya tidak berpikir masalah uang yang tadi ya, yang nominal yang dia sebutkan tadi. Saya anggap itu hanyalah angin lalu gitu. Lalu saya seperti biasa, saya sholat seperti biasa, dan saya melakukan aktivitas seperti biasa. Selang 24 jam kemudian, sehari kemudian, dia WA saya. Chris, gimana? Sudah kamu pikirkan? Udah ada jawabannya belum? Rupanya dia serius dengan tawaran dia. Tapi saya tidak jawab. Kemudian saya biarkan saja gitu. Saya membacanya, tapi saya tidak menjawab. Lalu setiap hari saya sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Dan dalam doa saya setiap 5 waktu itu saya selalu menyempatkan doa saya kepada Allah. Tidak lupa, doa ini adalah doa sebenarnya yang jarang orang meminta kepada Allah, karena ini adalah doa yang memang dimiliki sama orang-orang yang mencari akhirat, bukan mencari dunia. Doa ini saya kasih tahu teman-teman sahabatku yang di luar sana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati ini ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Saya selalu berdoa di dalam sholat wajib 5 waktu saya seperti itu, dan setiap malam saya menyempatkan diri untuk sholat tahajud. Dan dalam tahajud itu saya tidak lupa selalu berdoa, ya Allah, jangan condongkan hati saya ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada saya. Ini tidak luput, doa ini tidak luput dan tidak pernah saya tinggalkan, karena memang ini adalah benteng buat keimanan saya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, rupanya dia serius. Bahkan dia menawarkan harta yang cukup fantastis buat saya gitu. Akhirnya selang beberapa hari kami bertemu, lalu dia
serius katanya. Saya serius loh. Saya sempat berpikir gila gitu. Gila ini uang, orang kok banyak uangnya gitu. Karena memang dia pemain proyek. Jadi akhirnya saya nanya ke dia, apakah kamu hanya punya uang 2M? Tidak ada yang, tidak lebih dari itu gitu. Loh, masih kurang. Uang segitu masih kurang, Chris, katanya. Uang segitu banyak sih, banyak sekali. Tapi dengar jawaban saya gitu. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah tadi cuplikan videonya yang mana tadi mualaf ini mengatakan bahwa dulu saya punya teman sekolah dan dia mencoba menelpon saya dengan tujuan untuk meminta saya untuk balik lagi ke agama sebelumnya, yaitu agama Kristen. Bahkan teman-teman semuanya, temannya ini menawarin dia untuk dikasih uang sebesar 2 miliar rupiah. Sungguh besar sekali ya, fantastis sekali. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, apakah cerita dari si ibu ini bisa diverifikasi kebenarannya atau tidak? Sebab di dalam cerita ibu ini dia tidak memberitahu kita siapakah nama temannya itu, dia tinggal di mana, sekolah di mana, pernah bergereja bersama di mana. Dalam cerita ibu ini dia tidak memberikan informasi kepada kita tentang itu, sehingga kita bingung siapakah orang itu, ya. Ibaratnya kalau kita memberikan sebuah klarifikasi, itu harus ada data yang benar. Setidaknya kita bisa memberitahu orang banyak, ini dia, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika orang lain sudah mulai mencari sumber itu, dia bisa menemukan sumber yang benar, ya, dan dia bisa tanya langsung kepada yang bersangkutan apakah benar ya pernyataan orang ini atau tidak. Tetapi ibu ini sama sekali tidak memberitahu kita siapakah orang itu. Yang kedua, siapakah ibu ini sebenarnya, ya, sampai dibayar 2 miliar? Apakah dia seorang pendeta? Apakah dia seorang pastor? Apakah dia seorang biarawati? Itu menjadi tanda tanya bagi kita, ya. Tetapi sekelas pendeta, pastor, biarawati, atau hamba-hamba Tuhan yang lain belum tentu ada yang sanggup bayar 2 miliar. Emangnya siapa Anda? Coba, apa keuntungan yang didapat oleh Bapak itu sehingga dia mampu membayar ada 2 miliar? Ini tidak logis Bapak Ibu dan tidak masuk akal. Tetapi saya bisa menilai bahwa memang pekerjaan mualaf itu memang seperti ini. Kalau tidak seperti ini ya memang terabaikan, ya. Jadi mereka harus bisa membuat satu sensasi atau cerita-cerita yang tidak masuk akal. Tetapi harapan kita bersama, kalau bisa marilah kita berkata jujur, sebab itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video-video yang ada di dalam channel ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.